Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat cerdas yang ada di rumah, apa kabar? Pastinya baik-baik saja dan selalu siap dan semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Kali ini kita akan belajar di kelas 5, tema 4, subtema 2, yaitu gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran pertama. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan bagi yang belum berdoa. Baik, kali ini di pembelajaran pertama kita akan belajar 2 mapel, yaitu mapel bahasa Indonesia dan juga IPA. Di dalam bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang pantun. Sobat cerdas yang ada di rumah diharapkan mampu menganalisis isi atau makna dalam sebuah pantun dan mampu membuat pantun serta berani menampilkan hasil karya pantun yang telah dibuat. Di mata pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA, kita akan mempelajari tentang berbagai macam gangguan yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah manusia. Kita diharapkan mampu mengetahui berbagai macam gangguan yang terdapat pada peredaran darah manusia. Baik, mari kita memulai mata pelajaran yang pertama, yaitu bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tentang pantun. Pantun adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan. Pantun merupakan satu dari sekian jenis puisi lama yang memiliki ciri-ciri. Adapun ciri-ciri pantun yaitu yang pertama, tiap bait pantun terdiri atas 4 baris atau larik. Yang kedua, tiap larik atau baris biasanya terdiri atas 4 kata dengan jumlah 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, baris pertama dan kedua merupakan sambiran. Yang keempat, baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Dan yang kelima, pantun bersajak AB-AB. Dengan demikian, pantun memiliki 5 ciri-ciri yang membentuk sebuah pantun yang bisa dikatakan pantun yang benar. Berdasarkan siklus kehidupan manusia, pantun digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama, pantun kanak-kanak. Pantun kanak-kanak berkaitan dengan sukacita maupun dukacita masa kanak-kanak. Yang kedua, pantun muda. Pantun muda mengenai kehidupan masa muda yang berisi perkenalan. Yang ketiga, pantun tua. Pantun tua ini mengenai orang tua, budaya, agama, dan nasihat. Jenis-jenis pantun berdasarkan isinya. Ada beberapa jenis pantun yang berdasarkan isinya. Yang pertama, pantun jenaka. Pantun jenaka ini dapat membangkitkan tawa karena kocak dan lucunya. Yang kedua, pantun nasihat. Pantun nasihat berisikan nasihat atau amanat. Yang ketiga, pantun teka-teki. Dan yang keempat, pantun kiasan. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara mencari sebuah makna pantun. Arti makna pantun sendiri adalah tujuan dibuatnya dari sebuah pantun. Untuk mengetahui makna pantun,
kamu harus membaca dan memahami bagian isi pantun. Isi pantun terdapat pada baris ketiga dan keempat pada sebuah pantun. Dari itulah sobat cerdas dapat mencari sebuah makna pantun dalam sebuah pantun itu sendiri. Nah, sekarang sobat cerdas coba perhatikan pantun berikut. Si Nana mengayuh sepeda, di dahinya penuh peluh. Wahai anak-anak muda, sehat itu pasti kamu butuh. Ayo, apa makna dari pantun yang telah saya sampaikan sobat cerdas? Coba diskusikan apa makna pantun dari pantun yang telah saya sampaikan. Ya, benar sekali. Pantun tadi menjelaskan bahwa kita dihimbau untuk selalu berolahraga dan selalu menjaga kesehatan tubuh kita. Sekarang, giliran sobat cerdas yang harus bisa membuat sebuah pantun tentang kesehatan di rumah dan membacanya dengan lantang ya. Untuk membuat sebuah pantun, sobat cerdas bisa mencari pendamping baik itu orang tua atau kakak yang ada di rumah ya, untuk bisa membuat sebuah pantun sesuai dengan tema kesehatan. Saya akan memberikan satu contoh lagi sebuah pantun dan sobat cerdas bisa mendiskusikan dan mencari makna pantun apa yang telah saya sampaikan tersebut. Dan tidak lupa kalian harus mencatatnya di sebuah buku atau di buku catatan kalian masing-masing ya. Sekarang perhatikan contoh pantun di bawah ini dan carilah makna dari pantun tersebut. Pergi ke Bandung mampir ke Braga, lihat bunga banyak yang mekar. Jangan lupa berolahraga agar tubuh sehat dan bugar. Nah, sekarang sobat cerdas harus bisa menentukan makna apa yang telah saya sampaikan. Pasti kalian sudah paham kan? Ya benar, pantun di atas menjelaskan bahwa jangan lupa berolahraga untuk menciptakan badan yang lebih sehat. Oke sobat cerdas, kalian tadi sudah belajar tentang mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu tentang pantun. Selanjutnya, sobat cerdas yang ada di rumah akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang sistem peredaran darah manusia. Baik, kita akan mulai. Sistem peredaran darah manusia terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan juga darah. Jika salah satu organ mengalami gangguan, peredaran darah manusia akan terganggu dan tidak dapat bekerja. Darah itu sendiri adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dari sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Lalu, apa saja ya jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia? Nah, berikut ini beberapa gangguan pada kesehatan jantung dan peredaran darah manusia. Di sini saya akan memberikan 5 contoh gangguan pada peredaran darah manusia. Yang pertama, jantung koroner. Kedua, hipertensi dan hipotensi. Yang ketiga, varises. Dan ada juga gangguan yang keempat yaitu stroke. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, jantung koroner. Jantung koroner adalah gangguan jantung karena adanya penyempitan pembuluh darah yang mengarah ke jantung.
Penyebab gangguan jantung koroner adalah tersumbatnya pembuluh darah oleh berbagai macam zat, seperti lemak dan kapur. Gejala jantung koroner adalah sesak nafas, nyeri pada dada sebelah kiri, dan cepat lelah. Sekarang, sobat cerdas perhatikan gambar berikut. Sobat cerdas bisa melihat gambar tersebut merupakan gambar saluran pada jantung. Bisa kalian amati bahwa gambar yang sebelah kiri kalian salurannya bersih dan tidak ada penyumbatan apapun. Oleh sebab itu bisa dikatakan bahwa saluran arteri tersebut normal atau sehat dan tidak ada resiko penyakit apapun. Sedangkan saluran yang sebelah kanan terdapat sumbatan yang berwarna kuning dan sumbatan itu bisa berasal dari lemak dan kapur atau yang lainnya. Oleh sebab itu, saluran tersebut bisa membuat mengalami gangguan penyakit yang disebut dengan jantung koroner. Kita lanjut gangguan penyakit yang kedua, yaitu hipertensi atau biasa disebut dengan darah tinggi. Hipertensi adalah naiknya tekanan darah di atas normal. Tekanan darah normal adalah 120/80 mm air raksa. Penyebab hipertensi adalah usia lanjut, gaya hidup tidak sehat, jarang berolahraga, dan juga stres. Gejala penyakit hipertensi adalah sakit kepala, lemas, jantung berdebar-debar, nyeri di dada, dan ada masalah pada penglihatan. Jika tekanan darah di atas 120/80, maka bisa dikatakan sebagai hipertensi. Kita lanjutkan dengan gangguan penyakit yang ketiga, yaitu hipotensi. Hipotensi atau biasa dikenal dengan darah rendah. Hipotensi adalah kondisi tekanan darah di dalam tubuh yang menurun, yaitu kurang dari 90/60 mm air raksa. Penyebab hipotensi adalah faktor usia, efek samping obat-obatan, penyakit jantung, dan pendarahan yang hebat. Gejala penyakit hipotensi adalah pusing, mual, pingsan, konsentrasi kurang, lemas, dan juga pucat. Gangguan yang keempat yaitu varises. Varises adalah pelebaran pembuluh balik atau vena. Varises biasanya terjadi di tubuh bagian bawah seperti betis. Penyebab varises adalah posisi duduk atau berdiri yang terlalu lama, usia, faktor keturunan, dan juga obesitas. Gejala penyakit varises adalah pegal-pegal, rasa panas atau perih pada tungkai, dan kram otot kaki terutama pada malam hari. Nah, bisa kalian lihat bahwa gambar kaki yang seperti ini yang terdapat pada warna biru-biru terjadi pelebaran pembuluh balik atau vena yang biasa disebut dengan varises. Yang lebih parah lagi, pelebaran ini masih bisa lebih besar nih sobat cerdas.
Jadi, kaki yang seperti gambar tersebut merupakan kaki yang terkena varises karena terjadi pelebaran pembuluh barik atau vena. Contoh gangguan penyakit pada peredaran darah manusia yang terakhir adalah stroke. Stroke adalah penyakit yang menyerang bagian saraf pada otak yang disebabkan oleh penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Penyakit ini bisa digolongkan sebagai penyakit yang sangat serius dan berbahaya bagi manusia. Gejala penyakit stroke yaitu tungkai mati rasa, biasanya bicara menjadi kacau atau sulit berbicara, dan wajah terlihat murung. Penyebab penyakit stroke adalah yaitu gumpalan darah pada pembuluh darah di otak, tekanan darah tinggi, dan pengaruh obat-obatan pengencer darah. Jadi, sobat cerdas yang ada di rumah harus selalu menjaga kesehatan kalian ya. Jangan sampai kalian bisa mengalami beberapa penyakit yang bisa disebabkan oleh gangguan peredaran darah manusia. Terima kasih sobat cerdas. Semoga apa yang saya sampaikan sobat cerdas yang ada di rumah mampu memahami dan mengerti dari apa itu pantun dan cara membuatnya, serta beberapa macam gangguan yang dapat terjadi di pembuluh darah manusia. Sekian pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat ya sobat cerdas yang ada di rumah. Dan selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.